Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi wa jami'i Susan hadrat Syekh Sultan Al-Auliya Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Semua hadrat Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, Syekh Muhammad Nawaz bin Ammar Al-Jawi وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا والإمام وإلى من حضروا في الدرجة. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين علماءنا وقرماءنا wabil khusus akhirul karim Imam Mushola Miftahul Ulum, seluruh jajaran pengurus dan masyarakat muslimin muslimat yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan ini kita mendapatkan izin dan ridho serta taufik hidayahnya hingga kita ditahan untuk bisa sejenak singgah di majlis yang mulia ini, guna kita bersama-sama berta'alum, berzikir, bermunajat, agar kita mendapatkan barakah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi bersabda, man khadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Al-hadis, saya sebut al-hadis ini berarti hadisnya masih ada lanjutannya karena panjang hadis. Yang maksudnya begini, Nabi pernah bersabda, barang siapa yang menghadiri majlis ta'lim, majlis dzikir, majlis seperti ini insyaallah, khususnya di bulan Ramadan, maka setiap langkah yang kita tempuh itu dicatat Allah bagaikan ibadah setahun. Satu langkah dicatat ibadah 1 tahun. Kemudian wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan ia nanti akan bersamaku di bawah arsy, maksudnya di surga nirwana Allah, di mana orang ini dekat sekali dengan Nabi. Maka bahagia sekali kita mendapatkan izin Allah untuk bisa sejenak meluangkan waktu guna kita mengikuti program ini, dan semoga kita mendapatkan tambahan pengetahuan. Baik, saya di sini sebagai penyambung lisan dari insyaallah dari mu'alif yang mengarang kitab ini, namanya kitab Nasyaikhul Ibad, yaitu karangan Mbah Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kemudian disyarahi yang mensyarahi ini yaitu Mbah Yai Nawawi bin Umar Al-Jawi, yaitu Mbah Nawawi bin Umar yang tepatnya beliau adalah ulama Banten tapi bermukim di Al-Makkah Al-Mukarramah. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Kali ini sampai pada makalah yang keempat dari bab khumasi. Makalah yang keempat dari bab 55, yaitu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Kegelapan itu ada 5 macam. Lalu lampu-lampu untuk meneranginya
juga ada 5 macam. Yang dimaksud kegelapan di sini bisa jadi kegelapan hati, jiwa, bahkan ya kegelapan secara fisik, mata. 5 kegelapan tersebut, yang pertama hubbud dunya zulmatun, terlalu mencintai dunia itu sebuah kegelapan. Mencintai dunia dalam arti terlalu cinta dunia sehingga melupakan tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Bahkan waktu habis untuk mengejar dunia itu, untuk mengumpulkan dunia, setelah kumpul pun dia terlalu sayang sehingga tidak mau mengeluarkannya, baik itu sedekahnya, infaknya, apalagi zakatnya. Tentu Abu Bakar mengatakan demikian sangat beralasan. Li'annahu yuqa'u fis syubuhat, summa fil makruhat, summa fil muharramat. Karena kebanyakan orang yang terlalu mencintai dunia, dia akan tidak mengabaikan akan hukum-hukum yang ada. Yang ada dalam pikiran dan otaknya adalah sebuah keuntungan. Gak peduli itu diharamkan atau hal yang dilarang, yang penting adanya untung. Padahal sesuatu yang dikerjakan atau bentuk usahanya itu syubhat, atau mungkin makruh, atau mungkin justru yang diharamkan. Syubhat itu sesuatu yang belum jelas, dihukumi haram belum ada ketentuannya, dihukumi halal juga belum ada ketentuannya, masih samar-samar, itu disebut syubhat. Lah orang yang terlalu mencintai dunia, hal seperti itu terjang saja, pokoknya untung, dalam pikirannya begitu. Itulah alasan dimana hubbud dunya zulmatun, terlalu mencintai dunia adalah kegelapan. Nabi bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, terlalu mencintai dunia adalah pangkal dari segala kesalahan, pangkal dari segala keluputan. Bahkan Imam Ghazali juga menegaskan, wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin fa bughdhuha ra'su kulli hasanatin. Jadi Mbah Imam Ghazali ini memberi keseimbangan lah. Artinya begini, kalau mencintai dunia itu pangkal dari segala kesalahan, maka sebaliknya membenci dunia adalah pangkal dari segala kebaikan. Kemudian solusinya bagaimana? Kalau tadi cinta dunia adalah sebuah kegelapan, maka butuh lampu, butuh penerang, butuh pelita untuk melindunginya. Wasirajulaha at-taqwa. Sedangkan lampu untuk menerangi kegelapan tersebut adalah takwa. Orang boleh saja mencari dunia, mengumpulkan dunia, bahkan mengejar dunia, silahkan aja. Tapi kalau sudah ada bekal takwa, insya Allah selamat, dalam artian meskipun ada keuntungan, meskipun sedikit, tapi dibekali dengan takwa, maka keuntungan itu bersih, murni, suci, ya, dari halal, dari syubhat, dari makruhat. Terus kalau didefinisikan, takwa itu adalah al-ikhtirasu bi ta'atillah an uqubatih,
Orang punya usaha, entah apa itu usahanya, tapi kalau dibekali dengan takwa, insya Allah selamat. Yang terpikir oleh orang yang bertakwa adalah apa yang akan terjadi nantinya. Andaikan aku terjang, meskipun keuntungannya kayaknya menggiurkan ini, tapi kalau dia punya takwa tentu akan berpikir, oh ini padahal menurut syariat kayaknya nggak boleh. Meskipun menggiurkan, ia tinggalkan. Itu namanya itirasu bi taatillah. Meskipun tuh andaikan dia lakukan itu nggak ada yang tahu. Meskipun tuh andaikan itu dia lakukan, konsumen yang bersangkutan juga nggak tahu. Tapi karena di dalam hati ada takwa, maka dia jaga itu ketakwaan. Dia ingat, kalau nanti aku terjang sekali saja, akibatnya akan banyak. Mungkin hartaku yang sekian ini, yang sudah terkumpul ini, katakanlah suci, ya kecampuran barang sitik sing haram, nanti akan ikut kotor semua. Nah, ini kalau orang dibekali dengan takwa. Jadi solusinya, hubbud dunya adalah sebuah kegelapan, sedangkan lampu untuk menyinarinya adalah takwa. Jadi tetap ada solusinya, bukan berarti langsung nggak boleh gitu ya. Ada solusinya. Nah, kemudian yang kedua, wantanbu zulmatun. Dosa itu juga sebuah kegelapan. Orang melakukan dosa, sekali melakukan dosa, maka terjadi gelap dalam hatinya. Ibaratnya hati itu kertas putih, begitu orang melakukan dosa, maka akan terjadi noda, satu nuktah. Nah, begitu melakukan dosa lagi, maka terjadi nuktah lagi. Sebabnya dari situlah akan terjadi kegelapan dalam hati. Nah, Nabi dalam hal ini juga bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqtat fi qalbihi nuqtatan sauda'a fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu wa in zida fiha hatta ta'alu alaihi qalbuhu. Begini, ketika seorang hamba melakukan dosa dan kesalahan, maka secara otomatis dalam hatinya terjadi nuktah atau noda hitam. Manakala ia beristighfar, menyesal, lalu bertobat, mohon ampun kepada Allah, maka kembali jernih lagi itu hati, bersih lagi, mengkilat lagi. Nah, ketika ia mengulangi dosa lagi, ya terjadi nuktah lagi. Kalau melakukan dosa lagi akan terjadi nuktah lagi, dan begitu seterusnya sampai penuh itu nuktah dalam hatinya. Nuktah itu titik hitam, noda hitam. Nah, itulah yang menyebabkan hati menjadi gelap. Nah, sedangkan solusinya adalah taubat. Tidak ada solusi bagi dosa kecuali bertobat. Tobat itu dari kata taba. Taba itu maknanya kembali. Dalam artian begini, orang yang semula umpamanya sadar atau mengerti bahwa itu larangan atau dosa, tapi dia lakukan itu. Nah, dalam saat melakukan itu mungkin kesadarannya berkurang atau hilang sekaligus, atau justru imannya tercabut. Nah, di saat seperti itulah orang diharapkan untuk kembali kepada kesadaran semula. Makanya disebut taba. Taba itu maknanya kembali kepada normal. Orang melakukan dosa terus juga nggak pernah menyesal, nggak pernah istighfar, bahkan mungkin nggak merasa punya dosa. Ya, ini berarti orang yang dalam kondisinya tidak normal terus. Karena dia nggak segera tobat.
Jadi tobat itu dalam artian kembali kepada jalan yang benar. Jadi dosa adalah sebuah kegelapan, sedangkan lampu untuk menerangi dosa itu adalah taubat. Kemudian yang ketiga, kegelapan yang ketiga adalah wal qabru dzulmatun. Alam kubur, ya kuburan itu gelap. Ya tentu kuburan itu secara akal mata telanjang kita melihat juga gelap. Di perut bumi kok nggak gelap ya, Bu? Akan lebih terasa gelap lagi manakala dibarengi dengan ya kesalahan dan dosa. Secara zahir yang dirasakan oleh jasad yang tergeletak itu gelap. Kalau jasad yang ada di situ sudah nggak ada apa-apanya, ya anggap aja seperti sifatnya seperti tanah di situ, sudah nggak bisa merasakan kegelapan. Dan yang merasakan kegelapan itu jiwa kita yang dulu menempati jasad itu. Nah, sedangkan lampu untuk menerangi kubur, alam kubur itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau kita pikir apa sih hubungannya kalimat itu dengan kegelapan? Kalimat mulai kok iso nerangi, begitu dibaca terang. Atau orang ini biasa membaca ini ketika hidupnya, maka begitu dia masuk ke kubur tidak lagi mendapati kegelapan. Bisa jadi begitu. Bukan kok ketika dia masuk kubur gelap, lalu ketika dibacakan itu oleh orang lain, lalu terang. Tidak hanya begitu. Artinya lampu yang dalam bentuk kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tentu bukan hanya ucapan saja, tapi juga realisasi, ya, realisasi dari kandungan kalimat itu diterjemahkan, diejawantahkan melalui perbuatan keseharian. Itu menjadi terang. Karena kalau kita mau supaya kubur kita nanti terang beneran, maka perbanyak kalimat itu, resapi kandungan maknanya, lalu laksanakan. Jadi sesuaikan kehidupan sehari-hari. Maksudnya perilaku kehidupan ini kita sesuaikan dengan kalimat itu, kandungan itu. Bukan kalimat itu kita sesuaikan dengan kegiatan kita. Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah ta'ala." Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan itu menghalangi. Haram itu maknanya menghalangi. Menghalangi masuk neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tujuannya hanya karena Allah. Jadi dia mengucapkan kalimat itu hanya lillah. Motifnya karena ya ingin Allah ridho. Bukan karena takut, bukan karena ingin mendapatkan uang, bukan karena pada saat penekanan terpaksa, kepepet, enggak, tapi karena Allah. Jadi kalimatnya itu begitu. La ilaha illallah. Bahkan lebih apa ya, ekstrim lagi. Nabi berkata begini, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, secara ikhlas, maka masuk surga dia. Sampai segitunya. Sederhana kalimatnya, orang mengucapkan kalimat itu saja bisa masuk surga. Maka saat itu para sahabat bertanya, fa qalu ya Rasulullah wa ma ikhlasuha. Ya Rasul, lalu apa yang dimaksud ikhlas dalam kalimat itu?
Kan tadi disebutkan barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah secara ikhlas, maka dia masuk surga. Bahkan di dalam keterangan lain mungkin ya ada hadis-hadis lain, hadis yang serupa ini tapi redaksinya beda. Yaitu sampai para sahabat bertanya wa in zana wa in syarqa. Ketika Nabi mengatakan begitu, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Sampai sahabat bertanya, kok begitu mudahnya Rasul? Meskipun dia berzina, mereka meskipun mencuri, sampai Nabi menjawab juga, wa in zana wa in syarqa. Meskipun ia pernah berzina, pernah melakukan pencurian. Artinya begitu dahsyatnya kalimat ini. Kalimat yang biasa disebut dengan kalimatul tauhid, kalimatul haq, ini dahsyat sekali. Satu sisi Nabi bersabda, tadi yang dimaksud ikhlasnya tadi, yang dimaksud ikhlasnya tadi adalah an-nafjuzahum an kulli ma kharramallahu alaikum. Keikhlasan yang dimaksud dalam kalimat itu adalah hendaknya engkau menjaga terus dirimu dari segala hal yang diharamkan. Artinya sepanjang waktu, sepanjang kehidupan yang kita lalui, karena kita sudah membawa kalimat itu dalam hati kita, sudah ada akidah itu, maka setiap langkah yang kita tempuh, setiap apa yang kita lakukan selalu menjaga, memelihara dari apa saja yang diharamkan oleh Allah. Itu berarti ikhlas. Ikhlasnya di situ. Umpamanya ya kita secara versi kita yang ngaku iman lah, mergo percaya nek pangeran. Kalimat itu kita percaya. Nah, setiap kali kita menghadapi hal yang diharamkan, kita sadar tuh, oh ini haram, nggak boleh. Oh yang ini perintah kita lakukan. Oh yang ini larangan kita tinggalkan. Kenapa itu kita lakukan? Nah, kita karena berangkat dari kalimat itu. Dari kalimat itu. Puncaknya dari kalimat itu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Saya sudah kadung ngaku tiada Tuhan selain Allah. Padahal Allah larang ini. Allah merintah ini. Jadi itu ketaatan itu kita jaga terus. Ketaatan dalam melaksanakan perintah, ketaatan dalam menghindari larangan. Nah itulah disebut ikhlas. Ikhlas dalam ucapan itu. Kalau orang satu sisi getol mengucapkan kalimat itu, kemudian ya buat wiridan hari-hari juga kalimat itu, tapi satu sisi dia melanggar, satu sisi dia sembrono dalam hukum. Nah maka itu belum ikhlas kalimat itu berarti. Apalagi kalau setiap kali menghadapi kesulitan, menghadapi kesulitan dalam hidup, lalu sebentar-bentar mengeluh, sebentar-bentar lagi curhat ke lain, sebentar apalagi sampai mendatangi entah itu dukun, entah itu apa. Berarti kalimat itu ternodai. Ya, gak ikhlas kan berarti. Kandungan kalimat itu tidak dilaksanakan dengan benar. Nah itu berarti gak ikhlas. Maka bahasanya sih sederhana, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah ikhlas, maka masuk surga. Ternyata untuk ikhlas ini tidak mudah, gitu loh. Baik, selanjutnya disebutkan pula sab'atu asya tunawwirul qabra. Ada 7 perkara yang bisa menerangi kubur. Ini kembali kepada konteks awal tadi, bahwa kubur itu juga termasuk kegelapan. Sedangkan cahaya yang diperlukan adalah kalimat la ilaha illallah. Satu sisi ada sebuah riwayat dari Imam Khatib. Beliau menerangkan begini. Ada 7 perkara yang bisa menerangi kuburan. Awaluha al-ikhlas fil ibadah. Ya, lagi-lagi ikhlas. Pertama adalah ikhlas dalam beribadah. Ibadah itu bisa dalam bentuk
melaksanakan perintah, ada dalam bentuk meninggalkan larangan, ada dalam bentuk yang melaksanakan sunnah-sunnah atau hal-hal yang bersifat afdol, aula, ya itu ibadah. Tidak hanya dalam bentuk sholat, wirid, baca Quran, enggak, termasuk kita menolong orang, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, itu juga ibadah. Nah, jadi macam-macam ibadah. Itu kita lakukan dengan secara ikhlas, maka itu terus disebut ibadah. Insya Allah kubur kita jadi terang nanti. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, silaturahim. Silaturahim itu bisa menerangi. Kalau kita pikir ini apa sih, apa hubungannya dengan kuburan? Juga enak. Tapi karena Allah memerintahkan itu, ini kan semua perintah itu. Silaturahim diperintah, berbakti kepada orang tua diperintah juga. Jadi intinya melaksanakan perintah Allah itu secara otomatis nanti bisa menerangi kuburan kita. Nek dipikir ya apa hubungannya kita bersilaturahim kok kamu alam kubur ki apa hubungannya? Ya ora ana hubungannya jangan. Tapi hubungannya iki ning perintah Allah itu lho. Nah, di perintah Allah itu. Kemudian yang keempat, alla yudhi'a umurahu fil ma'siyah. Hendaknya tidak menyia-nyiakan umurnya dalam kemaksiatan. Umur ini anugerah pemberian Allah, nikmat yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Maka jangan disia-siakan hanya untuk sebuah kemaksiatan. Sangat merugi. Maksiat itu jangan lalu kita pikiran, oh berarti sing kono kae, sing biasa nyekek botol. Enggak itu, Pak. Termasuk ketika kita saat ini umpamanya kita beribadah tekun, umpamanya sehari itu bisa baca selawat 100, zikirnya istighfarnya 100. Tahu-tahu satu hari dia enggak membaca itu, atau satu hari dia lupa, satu hari dia lalai. Itu sudah sebuah kemaksiatan. Jangan hanya mikir kalau kayak botol lalu di sana berzina, ya itu memang maksiat. Tapi bukan hanya itu kemaksiatan. Di saat kita mempunyai pikiran yang negatif pada orang lain, itu juga sebuah kemaksiatan. Ya, kalau usia kita hanya untuk sebuah hal-hal seperti itu, ya sangat merugi kita. Jadi jangan sia-siakan umur hanya untuk kemaksiatan. Insya Allah jadi terang. Kemudian yang kelima, alla yattabi'a hawa, dan hendaknya jangan menuruti hawa nafsu. Pokoknya keinginan-keinginan yang sifatnya gak ada manfaatnya yang agama gak usah dituruti. Wasadis yang keenam, ayyajtahida fit ta'at, hendaknya berusaha maksimal untuk melaksanakan taat. Karena taat itu juga butuh kesabaran. Seperti ini kan. Ini kan melaksanakan perintah, penuntut ilmu itu perintah. Ini juga melaksanakan perintah. Dan ini juga butuh sabar. Tanpa kesabaran nggak mungkin ini terjadi. Melaksanakan sholat subuh, sholat berjamaah, itu juga butuh kesabaran. Kemudian yang ketujuh, ayat surah dzikrullah, dan hendaknya banyak-banyak berzikir pada Allah. Jadi ini makalah Syekh Khatib. Kita lanjutkan kegelapan yang kelima. Wal akhiratu dzulmatun. Akhirat itu juga kegelapan. Jadi ternyata kegelapan itu macam-macam. Akhirat itu sudah gelap karena ya kita nggak bisa bayangkan koyo opo sih akhirat itu nantinya. Yang jelas hal-hal yang menceritakan tentang akhirat itu hal yang ngeri-ngeri lah. Nah, kemudian lampu yang dibutuhkan adalah al-amalus sholeh, amal yang soleh. Jadi cara sesuatu belum terjadi, Pak, tapi sudah bisa diprediksi, bisa kita tawar-menawar saat ini. Artinya selamat dan tidaknya seseorang itu bisa diprediksi sekarang. Nah, bahkan cara bahasa ekstrim, sebetulnya surga itu bisa dipesan sekarang. Nah, istilahnya gitu. Karena apa? Semuanya konsep sudah ditentukan, sudah diberikan.
Inilah nanti yang akan menuju kepada sana. Ini nanti akibatnya akan ke sana. Kan semua sudah dipaparkan dalam syariat yang dibawa Rasulullah. Jadi kalau andai saja nanti kita ada yang kebablas ke sana, ke kiri, ya, itu neraka, ya itu sudah kesalahannya sendiri. Kalau ada orang yang selamat lalu ke kanan berarti ke surga, ya itu berarti dia memang berusaha. Karena sebelumnya semuanya sudah dipaparkan oleh Nabi. Ya, amal perbuatan yang akan membuat kita ke surga atau ke neraka sudah diterangkan semua. Ya, itu artinya kan saat ini kita sudah bisa memesan. Kalau soal nanti itu urusan nanti. Ya, artinya pesannya dengan amal soleh, bukan tawar menawar dengan uang, gitu. Dengan amal soleh. Jadi yang bisa menerangi kegelapan akhirat kelak adalah amal perbuatan. Bagi orang yang merasa punya bekal banyak, ya gak khawatir. Inna Allah yuhibbu an yu'khadha birukhsihi kama yuhibbu an yu'khadha bi'azaimihi. Inna Allah ba'atsani fil khalifati samkhati dina Ibrahim. Ini dalam Baqarah lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka, senang manakala fasilitas yang diberikan Allah itu digunakan, dimanfaatkan. Ayyukhadha bi rukhsihi. Rukhsah itu dalam arti kemurahan, kemudahan, fasilitas yang diberikan Allah kepada hambanya itu benar-benar dimanfaatkan. Sebagaimana umpama kita tahu kalau setiap ada fasilitas umum seperti ada terminal, mesti kan ada dibangunkan musola, bahkan mungkin masjid oleh pemerintah. Itu kan fasilitas untuk memudahkan orang beribadah. Di terminal ini, mungkin di tempat-tempat umum juga ada. Nah, fasilitas itu kalau digunakan berarti kan bermanfaat. Uang negara yang digunakan untuk membangun itu ada manfaatnya. Tapi nek dibiarkan membuat hiasan saja, ya rugi. Ya, seperti itu kiranya Allah memberikan fasilitas kemudahan bagi hambanya. Nah, itu Allah senang kalau dimanfaatkan. Contoh yang umpamanya Allah memberi kemudahan dalam syariatnya itu bagi orang yang musafir, orang yang sedang bepergian jauh, boleh nggak puasa, boleh menjamak, mengqashar sholatnya, meskipun waktunya longgar, meskipun ya umpama nggak diqashar, ya ada waktu yang bisa melaksanakan sholat secara normal. Tapi karena ini rukhsah, ini fasilitas kemudahan yang diberikan Allah kepada hambanya, termasuk puasa. Umpamanya kita sedang bepergian jauh, kita andaikan puasa mampu, ojek masih muda, mampu kita puasa, nggak apa-apa. Tapi karena ini rukhsah, kemudahan yang diberikan Allah, nah kita manfaatkan, Allah senang. Seperti itu. Baik, yang terakhir, wasyiratu dzulmatun wasyiratu al-yaqin, wasyiratu lahul yaqin. Sirat, kita tahu sirat itu apa ya, jembatan atau titihan yang dimana setiap orang pasti melewati itu, pasti akan melewati itu, kecuali ya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Sirat itu sebuah titihan. Kalau kita ceritakan sifat sirat itu yang ngeri juga. Sirat itu bicara tentang jembatan. Pikiran kita kan jembatan kayak begini, bisa dilewati truk biasanya. Kali ini enggak. Sesuatu yang super sulit, super hiruk pikuk di situ, super dahsyat bahayanya, yang mesti harus dilewati setiap orang. Itu namanya sirat. Di samping gelap, ya gangguannya banyak. Itu namanya sirat.
bahkan disifati dengan sifat al-mustaqim, siratal mustaqim. Mustaqim itu tegak, nah, lurus tegak. Kita bisa membayangkan berjembatan, meskipun kalau di dunia ini ada jembatan-jembatan yang super sulit pun kan mungkin bayangan kita itu baca elek cekelane, atau kita bisa cari pegangan, meskipun licin masih ada solusi untuk bisa selamat. Nah ini buat ini Pak, sirat ini gambaran itu di samping gelap, tajamnya lebih tajam dari 70 kali pedang. Ngeri pokoknya. Itu gelap, sebuah kegelapan yang luar biasa. Dan kunci utamanya untuk meneranginya adalah yakin. Sebuah keyakinan. Meyakin ini tidak bisa dipaksa, tidak bisa kita dorong-dorong sendiri, enggak. Yakin itu harus tumbuh dari awal. Makanya ketika kita di dunia ini sudah diperintah untuk belajar yakin dari situ. Wa huwa tahqiqut tasdiqi bil ghaibi bi isyarati kulli ghaibi. Jadi disebut yakin itu adalah menyatakan dengan sesungguhnya akan hal yang gaib dan menghilangkan keraguan. Ragu-ragu yang ada di hati kita hilangkan. Yakin selamat, insyaallah selamat. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makalah penyampaian pada waktu seperti ini kurang lebihnya maaf, semoga apa yang saya sampaikan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.